Satu guyonan yang sederhana. Kami waktu itu berbicara-bicara dengan orang-orang di daerah Nongko Jajar. Nongko Jajar itu masih daerah dekat ke arah Bromo ya. Kalau mau ke Bromo itu melewati Nongko Jajar. Lalu bicara di sana. Guyonan ini sepertinya sederhana sekali, tapi saya terkentak dengan guyonan. Dia berkata begini, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya? Pernah nggak kamu pikirkan katanya apa? Yesus percaya nggak padamu? Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan percaya sama Tuhan Yesus Kristus? Percaya. Gak usah takut menjawabnya percaya. Tapi pertanyaan yang paling penting juga adalah, sudahkah Yesus mempercayakan keselamatan itu padamu? Orang sering kali berpikir karena saya baik, karena saya begini, karena saya begini, karena begini. Oh, di dunia ini kebaikan itu hanyalah sampah semata. Karena seringkali orang berbuat baik adalah untuk mendapatkan keselamatan. Kalau orang berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, maka dikatakan tidak akan mendapatkan keselamatan. Tetapi orang yang melakukan kebaikan karena sudah diselamatkan, maka dia adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, saya tidak mau berpanjang di situ. Tetapi perlu kita tanyakan dan perlu kita doakan kepada Tuhan Yesus hari ini. Tanyakan Tuhan Yesus, apakah aku salah satu yang kau percaya itu? Karena ketika dalam pembicaraan itu ada katanya orang yang jahat, yang dulunya penjahat di daerah itu. Dia sering melakukan kejahatan. Lalu dia kemudian untuk menebus dosanya dia berbuat baik. Tetapi hatinya tidak damai sejahtera. Lalu suatu saat dia pergi kepada seorang hamba Tuhan. Kepada hamba Tuhan itu dia bercerita tentang perbuatan-perbuatannya yang jahat. Lalu dia berkata, aku sudah bertobat, aku ingin berbuat baik, lalu aku melakukan ini. Tetapi anehnya adalah pendeta ini berkata begini, kalau hatimu masih gelisah, coba kamu berdoa seperti ini. Kamu berdoa seperti ini, kamu berdoa, tanyakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apakah aku adalah orang yang kau percayakan dosa? Dan dia pulang dari sana jengkel. Kenapa? Karena orang yang tidak dipercaya itu sangat mengerikan. Bapak Ibu, kalau saya berbicara di sini, ya, kalau Anda misalnya melihat, aduh siapa pembicaraan Pak Baktiar, Anda tidak percaya sama dia, Anda tidak akan datang. Atau mungkin Anda datang tapi hal-hal lain. Tapi kalau orang itu percaya sama orang itu mau ngomong apapun, gampang sekali untuk dipercaya. Oleh karena itu kata percaya itu sangat penting sekali. Nah, orang yang terluka, karena apa? Pendeta itu ngomong, berdoalah. Apakah kau dipercaya oleh Tuhan Yesus? Atau selama ini kau hanya percaya Tuhan Yesus? Dia pulang dengan rasa jengkel. Tapi di tengah-tengah kejengkelannya dia berdoa juga seperti itu. Tuhan Yesus, apakah aku orang yang kau percaya untuk mendapatkan keselamatan? Karena kalau saya lihat hidup saya, berbuat baik pun banyakkan untuk hal-hal yang menurutku baik. Karena ketika aku berusaha untuk berbuat baik, aku bisa memberikan orang uang, aku bisa menolong orang, tetapi hatiku, mataku tidak bisa kutipu bahwa aku seringkali melakukan dosa di hatiku. Bapak Ibu, orang ini selesai berdoa, tanpa dia sadari dia menangis. Dan ketika dia menangis, di hatinya tersadarkan, pikirannya tersadarkan bahwa dia teringat akan khotbah yang pernah dia dengar. Keselamatan itu bukanlah karena kamu baik, tapi karena Tuhan sudah mati bagimu. Karena Tuhan sudah berbuat baik terlebih dahulu kepadamu. Oleh karena itu kemudian dia, sebelum dia menutup doanya, dia berkata, aku sadar, aku orang
yang berdosa. Dan ketika dia menutup doanya demikian, lalu dia berkata, amin, aku mau, Tuhan selamatkan. Dan sejak itu damai di hatinya, damai di hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita masih hidup di dalam dosa, maka kita seringkali melakukan segala sesuatu hanya sebagai rutinitas. Mungkin takut akan segala hal, bukan karena cinta. Kalau kita dengar kemarin Jumat Agung dikatakan bahwa di dunia ini semua kepercayaan, semua agama hanya percaya bahwa Allah itu harus ditakuti. Tetapi kekristenan apa? Allah itu harus dicintai. Tuhan itu harus dicintai. Hanya kekristenan dan Yahudi lah yang mengerti bagaimana cinta terhadap Tuhan. Takut terhadap Tuhan itu banyak sekali. Dan jangan sampai kekristenan juga, gereja-gereja tertentu hanya percaya bahwa dia takut akan Tuhan sehingga dia beribadah, bukan karena cinta akan Tuhan. Apa bedanya, Pak? Sangat beda sekali. Berkali-kali sudah saya contohkan di depan jemaat kita. Kalau engkau mencintai seseorang dengan takut kepada seseorang, itu beda sekali. Mungkin kalau saya tidak perlu bicara, mungkin ada yang mau mengatakan bedanya cinta sama takut. Kalau kita takut sama seseorang, di depan orang itu kita baik, di belakang orang itu kita bisa jahat. Tapi kalau kita cinta kepada seseorang, mau di depan, mau di belakang, kita tidak akan pernah jahat terhadap orang itu. Amin. Oleh karena itulah banyak orang yang coba-coba menipu Allah. Di bulan tertentu dia memuliakan nama Allah, tetapi di bulan tertentu dia melakukan hal yang jahat. Di hari-hari tertentu dia melakukan yang jahat, karena dia takut akan Allah. Dia bukan cinta akan Allah. Kekristenan adalah agama yang cinta akan Tuhan. Cinta akan Tuhan karena apa? Karena dia tahu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal kepada kita. Bukan dikatakan Allah itu bukan berkatakan, kalau kamu takut sama aku maka berikan kepada saya. Bukan, tapi kebalikan. Karena saya cinta kepadamu, maka aku berikan kepadamu. Perbedaan antara dunia, pandangan dunia dan ada Allah yang turun ke dunia, sedangkan dunia berusaha dia naik ke atas, tidak akan pernah bisa naik ke atas. Sebab apa yang kita bisa berikan kepada Allah, tidak ada yang kurang bagi dia. Kita mengasihi harta kita, apa yang kurang bagi dia? Kalau ada Allah yang miskin, maka mungkin Allah itulah yang kita sembah, sehingga kita bisa sogok dengan harta kita. Tidak ada yang bisa. Tetapi di dalam Yesus Kristus, karena dia memiliki dunia ini, dia memberikan nyawa. Karena tidak ada lagi yang lebih daripada nyawa. Karena apa? Harta benda, kalau pemiliknya mati, harta bendanya mau kemana? Yesus memberikan nyawa. Karena itu yang paling tinggi di dalam hidup. Nah, saudara, oleh karena itulah di ayat 20 katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia sudah mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan, tetapi dia kemudian bangkit dari antara orang mati. Nah, kekristenan tidak lama-lama, tidak berlama-lama di dalam kesedihan akan kematian daripada Yesus Kristus. Tetapi kemudian ada sukacita, sorak surgawi. Seperti dikatakan gambaran ini, sorak surgawi karena apa? Yesus bangkit. Oleh karena ada pujian Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Ada ya di dalam pujian kita hari ini. Oke. Ada suatu sorak-sorai. Kenapa? Karena Allah dunia ini adalah Allah yang mati. Orang-orang yang percaya di dunia ini, nabinya adalah nabi yang mati. Tetapi Yesus Kristus adalah bukan mati, tetapi bangkit dari kematian. Oleh karena itu tema kita, ku tahu penebusku hidup. Kalau penebus itu masih mati, maka dia bukan penebus, dia hanya jadi korban. Selama dia masih mati, maka itu hanya disebut sebagai apa? Korban saja. Tetapi kalau dia sudah bangkit dari kematian, dia bukan hanya korban, tetapi dia layak menjadi penebus.
Itulah perbedaan. Dia bukan hanya menjadi korban, tetapi dia menjadi penebus. Penebus itu harus hidup. Penebus itu harus hidup. Kalau tidak, siapa yang menebus? Yang hidup itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ku tahu penebusku. Tuhan penebusku hidup. Kalau dia hidup, maka berita Injil tidak sia-sia. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kepercayaanku tidak sia-sia. Karena Yesus hidup, maka kita tidak hidup dalam hukuman dosa. Karena apa artinya Tuhan? Saudara dikatakan di dalam ayat 16 tadi dikatakan, apa artinya kalau dalam dunia ini saja engkau memberi pengharapan kepada Kristus? Engkau adalah yang paling malang